Kita langsung mulai aja teman-teman. D3 kita akan bahas entry dan exit. Sekali lagi kita nggak bahas tentang cara entry dan exit. Kita masih di fase definisi tentang entry dan exit. Oke? Kemarin kita sudah bahas beberapa forex terminologi ya. Kita udah bahas pips kemarin di hari kemarin ya. Kita udah bahas tentang pair, kita udah bahas tentang base currency, quote currency. Nah, hari ini teman-teman kita akan tambahin terminologi yaitu bid, ask, dan spread. Oke. Kita bahas bid dulu. Bid itu apa? Bid adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli. Atau kita sebut juga sebagai limit ordernya pembeli, atau kita bisa sebut sebagai harga beli. Nah, selanjutnya AX. AX itu adalah harga jual. AX adalah harga yang ditetapkan oleh penjual, atau kita bisa sebut sebagai limit order penjual atau harga jual. Nah, selisih antara bid, harga beli, dan harga jual ini kita sebut dengan spread. Jadi spread adalah selisih antara bid dan ask. Nah, kalau teman-teman trading di MetaTrader ya, kita belum kenalan sama MetaTrader, tapi kita kenalan sedikit. Di MetaTrader, ini MetaTrader saya ya, yang saya pakai pakai broker HFM, teman-teman, makanya ada B-nya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada simbolnya Euro USD B, GBP USD B. B ini namanya suffix ya. Nanti kita akan bahas waktu kita bahas tentang ticker simbol. Nah, suffix ini tergantung brokernya dan tergantung tipe akunnya. Tapi ini adalah Euro USD, GBP USD, USD CHF, dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri ini ada harga bid. Nah, bid ini adalah harga yang diinginkan oleh buyer. Jadi buyer itu punya order di sini, ya buy limitnya di sini. Ordernya dari si buyer. Di sebelah kanannya ada ask. Ask ini adalah ordernya si seller. Nah, di sebelahnya yang tanda seru ini adalah spread. Spread ini adalah selisih antara harga bid dan harga ask. Nah, kalau brokernya oke, kalau brokernya punya pro routing atau brokernya ECN gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya pada broker-broker tertentu gitu ya, di major pair, misalnya Euro USD, GBP USD, USD Yen, dan seterusnya, itu biasanya semakin liquid sebuah mata uang, semakin banyak transaksinya, biasanya selisih antara bid sama aksnya semakin dekat, artinya spreadnya semakin kecil. Contoh, di sini Euro USD, teman-teman bisa lihat, Euro USD itu bidnya 1,17902, aksnya juga 1,17902, sehingga spreadnya 0. Jadi selisih antara bid dan aksnya 0. Nah, ini tidak umum di banyak broker, teman-teman. Ada beberapa broker yang spreadnya, nanti kita bahas di belakang, ya ada namanya commission based broker, ada namanya spread based broker. Nah, kalau dia spreadnya 0, berarti biasanya dia ngecas komisi. Tapi kalau spreadnya nggak 0, biasanya kalau spreadnya agak lebar, biasanya komisinya gratis. Gitu. Jadi pada akhirnya dua-duanya sama aja. Gitu. Tapi saya personally lebih suka spreadnya rendah dan bayar komisi. Nanti kita bahas di belakang waktu kita masuk ke trading plan. Tapi intinya adalah bid dan ask. Dulu ikut katanya dapat slide sama rekamnya tapi nggak dikirim, Mas. Nah, itu nanti di belakang saya kasih tahu tempatnya ya, tempat ngambilnya ya. Rekamannya juga kita upload, ada di YouTube dan ada di LMS atau di member area. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kenapa ini penting, teman-teman? Bid sama ask ini penting karena gini, kadang-kadang gitu ya, ada beberapa teman-teman trader yang mereka nggak aware dengan ini, nggak aware dengan bid sama ask gitu ya, sehingga mereka kadang komplain, Mas kok transaksi saya nggak ke field ya, kadang komplainnya gitu ya, kadang Mas ini saya buy gitu ya, saya buy limit gitu, harga sudah masuk ke area saya, kok nggak kepanggil kan gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini teman-teman? Teman-teman yang sudah trading, kalau yang belum berarti belum ngalamin gitu ya. Teman-teman pasang buy, harga sudah nyentuh buy-nya, garisnya, tapi nggak kepanggil. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah, Mas, saya pasang stop loss, harga belum sampai sana, tapi kok stop loss-nya kena. Apa brokernya curang? Gitu juga mungkin. Atau saya sell, harga sudah kena TP, tapi kok nggak ketutup. Apa brokernya curang? Jawabannya kemungkinan besar tidak, teman-teman. Kemungkinan karena teman-teman belum memahami bedanya bid, ask, dan juga spread. Oke? Jadi bid adalah harga yang ditetapkan oleh buyer, ask adalah harga yang ditetapkan oleh seller. Dan ini sebenarnya sangat umum di praktek yang berurusan sama mata uang, teman-teman. Ini ada yang bilang, saya pernah kayak gitu, tapi nggak kejebut. Sering limitnya di berapa, down-nya di berapa. Yes. Atau SL-nya di mana malah loncat. Oke. Nah, kalau loncat itu beda cerita, yaitu karena gap gitu ya. Tapi kita bahas dulu bid, ask, dan spread yang berurusan dengan ini. Jadi ini kasus-kasus yang sering terjadi ya. Harusnya buy-nya udah kena tapi nggak kepanggil, atau kita nge-sell, stop loss-nya belum kena tapi udah hilang, sudah loss. Nah,
Teman-teman, sebenarnya ketika kita misalnya ke money changer, kalau teman-teman ke money changer gitu ya, atau ke bank BCA mau beli dolar, teman-teman bisa googling harga dolar BCA hari ini, gitu ya. Oke, dolar BCA hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba ke sini, bca.co.id. Nah, teman-teman bisa lihat. Misalnya teman-teman ke counter gitu ya. Kalau teman-teman ke counter, teman-teman bisa lihat di sini ada harganya, ya. Ada harga dolar BCA-nya. Ya, saya akan screenshot ini. Saya akan masukkan ke slide. Nah, di bank itu ada ini nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya ini. Ada harga bid, ada harga AX. Oke. Saya taruh di dalam slide sini. Oke. Nah, ini yang kita lihat kalau kita ke bank. Ya, misalnya teman-teman ke bank BCA, teman-teman bisa lihat ini US dollar ya, US dollar. Harga belinya 16.725, harga jualnya 17.025. Teman-teman bisa lihat ya. Harga beli 16.725, harga jual 17.025. Jadi kita bisa lihat di sini dengan kata lain, kondisi ini maksudnya apa, Mas? Maksudnya sama ya. Saya taruh di sini aja. Maka bid atau harga beli ya, bidnya atau harga beli di 16,725 ya. Sedangkan AX atau harga jual, berapa harga jualnya? 17.025. Nah, selisih antara bid dan AX kita hitung selisihnya 17.025 dikurang 16.725. Selisihnya adalah 300 rupiah. Spreadnya adalah 300. Nah, di sini teman-teman perlu aware. Bid, ask, dan spread ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ke BCA, terus saya mau beli dolar, saya dapat harga yang mana? Kalau saya mau beli dolar, maka saya bayar harga yang mana? Harga jual. Yes. Kalau saya mau beli dolar, saya dapat harga jual atau harga AX. Oke. Di mana harga AX selalu lebih tinggi daripada harga bid. Oke, kalau saya mau beli. Tapi kalau saya punya dolar dan mau jual ke BCA, saya dapat harga apa? Saya dapat harga bid. Jadi, kalau saya mau beli, teman-teman, saya bayar lebih mahal. Rp17.025. Tapi kalau saya jual, saya dapat harga Rp16.725. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual itu namanya harga spread. Spreadnya 300. Jadi, ingat, kalau kita mau beli, kita bayar harga AX. Kalau kita mau jual, kita dapat harga bid. Jadi kalau teman-teman mau ingat-ingat mana yang bid, mana yang AX, nah, kadang-kadang orang suka ketukar. Nah, teman-teman ingetin aja. Saya selalu bilang buyer bidding ya. Buyer bidding istilahnya, seller asking. Nah, itu yang teman-teman perlu ingat ya. Jadi kalau buyer bidding, kalau seller asking. Nah, sekarang apa relevansinya sama kita sebagai trader? Apa relevansinya sama kita sebagai trader? Ketika kita lihat chart, teman-teman, ketika kita buka chart, chart forex atau chart yang kita lihat, menurut teman-teman harga apa? Oke, ada satu lagi, ada harga bid, ada harga AX, dan ada satu lagi namanya harga last. Saya taruh di mana ya? Di sini mungkin. Last. Ini saya taruh di sini. Oke. Harga last itu apa? Harga last adalah transaksi terakhir. Jadi, harga last adalah transaksi terakhirnya. Jadi, last itu apa? Saya taruh di sini. Saya akan siapin buat teman-teman. Saya tadi udah siapin lastnya, tapi belum saya masukin ya. Last. Oke, atau harga terakhir. Saya taruh di sini. Boom.
Jadi ada namanya harga last, teman-teman. Harga last adalah harga di mana transaksi terakhir terjadi. Pembeli membeli di harga AX atau penjual menjual di harga bid. Jadi ketika saya buy now, teman-teman, ketika saya buy now atau istilahnya market order, maka saya akan dapat harga AX terbaik. Oke. Nah, ingat, kalau saya buy now, saya dapat harga AX terbaik. Kalau saya sell now, saya dapat harga bid terbaik. Nah, transaksi terakhir itu disebut last. Itu disebut last. Transaksi terakhir itu disebut last. Bisa jadi orang yang beli di harga AX atau orang yang jual di harga bid itu namanya transaksi last. Nah, namanya harga last di sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita bahas. Ketika kita buka chart, teman-teman, saya akan buka trading view gitu ya. Ketika saya buka chart, misalnya saya buka MSFT atau saham Microsoft gitu ya. Oke, saya buka MSFT. Teman-teman bisa lihat di sini, Microsoft ini adalah centralized market. Kita udah bahas kemarin, Microsoft adalah centralized market. Mana harga terakhir ya? Oke, Microsoft adalah centralized market. Ya, ini saham ya. MSFT atau saham Microsoft ini adalah centralized market. Di mana ada pusatnya ya, pusatnya di New York Stock Exchange atau NYSE. Nah, di sini teman-teman, karena dia ada pusatnya, karena dia ada centralized-nya, semua orang beli dan jual di exchange yang sama. Sehingga ada komputer yang mencatat transaksi terakhir. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, Microsoft harganya adalah 399,60. Jadi misalnya Microsoft ini sekarang trading di 399,60, maka harga ini, teman-teman, harga ini adalah harga last. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Last adalah transaksi terakhir. Berarti either ada orang yang buy now atau sell now, mereka dapetin harga bid sama AX terbaiknya dan transaksi terakhir di harga 399,60. Kenapa ada transaksi last? Karena Microsoft adalah centralized. Ada pusatnya sehingga ada exchange-nya, semua orang beli dan jual di tempat yang sama. Jadi ada satu komputer yang mencatat siapa yang transaksi terakhir. Maka Microsoft adalah harga last. Jadi ini adalah harga last. Ada bid, ada AX, ada spread, ada last. Nah sekarang, bedanya gini. Ketika teman-teman buka chart forex, ketika saya buka GBP USD, teman-teman lihat di sini saya buka GBP USD atau Euro USD gitu ya. Harga yang kita lihat di sini sekarang, harga apa menurut teman-teman? GBP USD sekarang di 1,34570 let's say. Ini harga apa? Harga bid, harga AX atau harga last? Bedanya sama closing price. Closing price harga penutupan ya. Beda. Harga penutupan di biasanya hari terakhir market hour. Nah, 34,570 ini adalah harga bid. Jadi biasanya umumnya trading platform dalam hal ini ketika kita ngomongin forex gitu ya, menampilkan harga bid. Kenapa bukan harga last? Karena apa? Karena dia decentralized. Kemarin kita udah bahas, decentralized, nggak ada pusatnya. Orang bisa beli dolar di mana aja. Orang bisa beli dolar di BCA, bisa beli dolar di Mandiri, bisa beli dolar di Money Changer, bisa di BRI, bisa di Danamon, dan seterusnya. Sehingga nggak ada yang bisa bilang harga terakhir itu siapa. Siapa yang transaksi terakhir. Sehingga chart yang ditampilkan sama chart forex itu adalah harga bid. Ini adalah harga bid. Nah, ini yang sering membuat banyak orang mengalami tadi. Dia kok nggak kepanggil karena ada spread. Misalnya, kita lihat di sini. Misalnya saya trading di pair yang spreadnya agak lebar. Misalnya AUD NZD. AUD NZD, teman-teman saya di sini AUD NZD. Kita coba buka AUD NZD. Nah, AUD NZD, teman-teman, ini misalnya spreadnya 2,1 pips ya. Kita udah lihat misalnya AUD NZD spread 2,1 pips. Sehingga karena spreadnya 2,1 pips, harga yang kita lihat sekarang adalah harga bid. Sehingga kalau saya buy,
saya akan dapat harga AX, di mana dia 2,1 pips lebih tinggi dari yang saya lihat sekarang. Makanya kalau saya buy now, biasanya dia buy-nya sedikit di atasnya sini. Garisnya sedikit di atasnya sini. Jadi tidak di situ, tapi garisnya sedikit di atasnya sini. Kalau saya buy now. Kenapa? Karena kalau saya buy, saya bayar harga AX, sedangkan chart kita adalah harga bid. Bisa dipahami, teman-teman? Sehingga kadang-kadang kalau teman-teman punya buy di bawah sini, misalnya teman-teman punya buy di bawah sini, harga masuk gitu ya, harga turun, kena buy kita dikit, terus naik lagi. Kadang-kadang gitu ya, kelihatannya sudah kena kayak gini, sudah kiss kayak gini, tapi dia nggak ke-filled, buy-nya nggak kepanggil. Karena kalau buy, walaupun harganya sampai sini, bisa jadi AX-nya itu sebenarnya masih di sini. Harga AX-nya masih di sini, sehingga belum kena. Gitu. Harga AX-nya di merah. Jadi itu yang menyebabkan. Itulah kenapa penting banget pilih broker yang spread-nya tipis. Karena kalau kita buy, kita dapat harga AX. Sehingga kadang-kadang orang dia buy harganya nggak kena karena itu tadi. Karena memang ada spread di sini. Gitu. Makanya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita buy, kalau kita limit order nanti ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Kalau kita pakai limit order, buy biasanya kita tambah spread. Itu opsional ya, nggak harus. Tapi saya biasanya tambahin spread. Kenapa? Karena ada spread di sini. Nah, itu yang menyebabkan. Begitu juga sebaliknya, misalnya Mas, saya punya stop loss nih, misalnya. Misalnya saya punya stop loss saya di sini nih, misalnya. Stop loss saya di merah sini. Stop loss saya di merah sini nih. Harga ini baru naik, belum kena stop loss saya, belum nyentuh, tapi SL saya sudah kena. Padahal harga belum sampai. Nah, itu karena, sekali lagi, karena chart yang kita lihat adalah harga bid, dan bisa jadi ketika harga masuk ke sini, sebenarnya, karena ada spread, sebenarnya harga udah nyampe ke sini. Sebenarnya harga udah nyampe ke sini, sehingga stop loss-nya kena. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Belum paham, Bas. Jadi itu tadi ya. Jadi chart forex adalah harga bid. Ini catatan pentingnya itu. Chart forex adalah harga bid. Ya, kalau kita buy, kita dapat harga AX, sedangkan chart biasanya tidak menampilkan AX, yang muncul cuma bid, makanya kadang-kadang itu terjadi tadi. Kadang SL kita kayaknya belum nyampe, kok kena. Sebenarnya memang udah kena, tapi kenanya di harga AX karena ada spread di sana. Gitu. Oke. Oke. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi, teman-teman. Ini nanti tenang aja. Tentang buy, spread, kita akan bahas penggunaannya lebih detail ketika kita masuk ke entry dan exit secara praktek. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi teman-teman, ini pengetahuan di awal. Teman-teman tahu sekarang ada harga bid atau harganya pembeli. Ada harga AX, harga yang diinginkan oleh penjual. Ada spread, selisih antara bid dan AX, dan ada harga last. Last adalah harga transaksi terakhir. Nah, biasanya harga last hanya ada di aset-aset kelas yang centralized, kayak tadi saham misalnya. Atau future yang ada pusatnya. Ya. Dimana catatan berikutnya yang kita baru tahu adalah chart forex itu biasanya menampilkan harga bid. Biasanya menampilkan. Oke. Nanti kalau teman-teman bingung tentang tadi nggak kepanggil nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nanti kita akan ulang lagi. At least teman-teman sudah ngerti ini. Oke. Ini kita hapus. Kita lanjut ke materi. Mas, rekaman tadi malam belum diunggah, belum, teman-teman. Saya belum sempat ngupload ya. Rencananya besok pagi saya upload rekaman yang semalam sama yang hari ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjutin tentang currency pair. Kemarin di D2 kita udah bahas tentang currency pair, kita udah bahas tentang base currency dan quote currency ya. Base currency yang depan, quote currency yang belakang. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat kita punya GBP USD. 1H ini time frame-nya, kita belum bahas time frame ya. Time frame-nya 1 jam gitu ya, atau H1. Nah, GBP USD ini adalah forex pair, di mana GBP adalah mata uang di depan, kita sebut base currency, mata uang Inggris USD adalah quote currency. Nah, sekarang kalau chartnya turun artinya apa? Kalau chartnya naik artinya apa? Nah, kita bahas ya. Ketika chartnya turun artinya pair ini GBP USD semakin murah. Jadi ketika pair bergerak turun, kenapa ada dengan ya? Sorry.
Ketika pair bergerak turun, teman-teman, artinya base currency menjadi lebih murah terhadap quote currency. Jadi kalau harga chartnya turun, artinya GBP menjadi lebih murah terhadap US dollar. Dengan kata lain, butuh lebih sedikit quote currency untuk membeli base currency. Ya, jadi kalau GBP USD turun, artinya GBP melemah terhadap USD sehingga dibutuhkan lebih sedikit USD untuk membeli GBP. Oke. Kebalikannya, ketika pair atau harga disebut semakin mahal, ketika pair bergerak naik, artinya apa? Artinya base currency menguat menjadi lebih mahal terhadap quote currency. Ingat base yang depan, quote yang belakang. Artinya kalau chartnya naik, artinya dibutuhkan lebih banyak USD atau quote currency untuk membeli GBP. Oke, simple. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas tentang entry. Ya, ini ada dua definisi entry. Jadi ini nanti penting ya. Ketika kita ngomongin entry, exit itu artinya apa? Nah, kita bahas. Entry itu apa? Entry mengacu pada tindakan memulai sebuah transaksi atau menambah posisi yang sudah ada. Jadi entry itu bisa dua. Bisa entry baru, transaksi baru, atau nambahin dari transaksi yang sudah ada. Prakteknya nanti kita bahas di belakang. Nah, teman-teman, ada dua jenis entry. Ada namanya long, ada namanya short. Ada entry long, ada entry short. Nah, biasanya kalau di barat, orang nyebutnya long and short. Kalau di Indonesia, orang umumnya menggunakan buy dan sell. Jadi kalau orang ngomong long, itu artinya buy. Kalau orang ngomong short, artinya sell. Jadi orang biasa ngomong short sell, sama aja. Ya. XAUUSD termasuk future? Bukan. XAUUSD itu termasuk CFD. Nanti kita bahas aset kelas. Kita belum nyampe sana. Tapi saya jawab singkat ya. XAUUSD itu termasuk CFD atau Contract for Difference namanya. Bukan future. Gold ada future-nya kalau teman-teman trading future, tapi kita nggak akan bahas karena kita mostly akan bahas forex ya. Uploadnya di mana Mas? Nanti saya kasih tahu di belakang ya. Lanjut. Nah, sekarang kapan kita short, kapan kita long? Kita akan ambil posisi sell jika kita yakin harga akan turun. Jadi ketika harga akan turun, kita making profit dengan cara short sell. Kita short atau kita sell. Nah, kita akan ambil posisi buy ketika kita yakin harga akan naik. Kalau kita yakin harganya akan naik, kita akan ambil posisi long atau posisi buy. Nah, ini penting banget teman-teman. Ketika kita ngomongin trading forex, ketika kita sell, artinya kita menjual base currency dan secara bersamaan kita membeli quote currency. Nah, nanti akan kepakai ketika kita bahas RSW, teman-teman. Teman-teman akan aware dengan ini ya. Kalau saya bilang saya sell GBP USD, artinya satu, saya berharap harga turun. Dua, artinya saya sell GBP dan pada saat yang bersamaan saya membeli USD. Dan semuanya sebenarnya gitu ya teman-teman. Kalau saya misalnya gini, kalau saya beli jam pakai duit, berarti saya membeli jam pada saat yang sama menjual rupiah. Sebenarnya sama ya. Oke. Kalau saya menjual jam, berarti saya menjual jam pada saat yang sama saya membeli rupiah. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di dunia ini semuanya selalu berpasangan. Kalau saya beli berarti saya beli dan menjual secara bersamaan. Nah, cuman kalau di forex ini lebih kelihatan banget ya, di mana kalau saya buy artinya apa? Buy arti yang pertama adalah saya berharap harga naik, saya akan making money atau saya akan profit kalau harga naik. Yang kedua, kalau saya buy artinya saya beli base currency, saya beli yang depan dan secara bersamaan jual yang belakang. Artinya kalau saya buy GBP USD, artinya saya buy GBP secara bersamaan saya jual USD. Gitu, teman-teman ya. Jadi selalu berpasangan ketika kita ngomongin forex market. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas tentang long entry atau buy. Oke. Mas, saya belum mengerti tentang pips atau besarnya berapa ya. Itu sudah kita bahas di D2, teman-teman. Nanti saya akan upload rekaman D2-nya ya. Oke. Kita akan bahas long entry atau entry buy. Entry long atau buy adalah tindakan trading ketika trader mencoba mendapatkan profit dari pergerakan naik. Jadi kalau pergerakan naik dan kita berusaha making money atau profit dari pergerakan naik, kita akan entry buy ya. Trader akan menekan tombol buy untuk memulai transaksi tersebut. Ya, nanti kita akan praktek, kita tinggal tekan buy ya. Nanti beda platform beda. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk MetaTrader, kita akan praktekkan di TradingView dan beberapa platform yang lain ya. Oke. Profit yang diharapkan baru terrealisasi setelah transaksi ditutup. Nah, ini penting. Kalau saya beli barang dan harganya naik, itu belum profit. Baru floating profit ya. Profit baru terrealisasi kalau dijual. Contoh, saya beli Bitcoin di harga 1 miliar. Saya beli Bitcoin di harga 1 miliar. Sekarang harga Bitcoin 1,2 miliar misalnya. Apakah artinya sudah profit? Jawabannya belum. Saya baru floating profit. Saya baru profit kalau Bitcoinnya sudah saya jual.
Profitnya baru terrealisasi setelah transaksinya ditutup. Gimana cara nutupnya? Ya tinggal dijual, di sell. Ya kalau tadi saya buy untuk beli, jualnya adalah dengan sell. Nah, ada dua kemungkinan teman-teman. Ada dua kemungkinan. Yang pertama profit didapat kalau marketnya naik. Jadi kalau saya buy dan harga naik, saya akan profit. Atau kalau saya buy dan ternyata harga turun, saya akan mengalami kerugian atau loss. Oke? CFD itu apa, Mas? Kita belum masuk ke sana ya. Nanti kita akan bahas detail ya. Kita baru D3. Ingat, saya janji kita akan bahas semuanya dari awal sampai akhir pelan-pelan sampai teman-teman ngerti semua. Tenang aja ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini contoh transaksi buy. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, saya meyakini misalnya berdasarkan trading plan yang saya gunakan, GBP USD akan naik dari 1,32897 ya. Ini adalah harga buy saya. Di sini saya punya demand zone, nanti kita bahas di belakang ya. Saya punya demand zone atau UFO buy ya. Kita akan bahas itu nanti ya. Tapi anggap aja saya buy di sini. Saya buy di 1,32897. Kenapa? Karena saya yakin harga akan naik dari sini. Dan ternyata benar. Setelah saya buy, harga naik tuh. Nah, teman-teman lihat di sini saya punya supply zone ya di 1,33412 ya. Jadi begitu harga saya beli, harga naik, saya jual di 1,33412 misalnya. Ini contoh transaksi buy. Maka jadi kita bahas landasan berpikirnya dulu, thinking ya. Kita expect harga akan naik dari 1,32897. Karena kita yakin harga akan naik dari 1,32897, kita beli di sini. Dan harga beneran naik, lalu kita jual di 1,33412. Sekali lagi teman-teman, kita belum bahas kenapa buy di situ ya. Kita baru kasih contoh transaksi buy. Maka hasilnya teman-teman, kita beli di 1,32897 dan kita jual di 1,33412. Maka profit yang dihasilkan adalah harga jual 1,33412 dikurang harga beli 1,32897. Hasilnya adalah 0,00515. Nah, di D2 kemarin kita udah bahas, satuan adalah digit keempat, ini adalah 1 pips, digit ketiga adalah puluhan. Nah, digit kelima adalah 0,1. Maka 0,00515 adalah 51,5 pips. Oke, 51,5 pips. Sekarang, dengan asumsi saya entry 0,1 lot atau mini lot, sekali lagi ini materi D2, teman-teman. Maka, kalau dia 0,1 lot, artinya setiap 1 pips nilainya adalah $1. Maka profitnya berapa, Mas? Karena harga bergerak 51,5 pips dan saya lotnya adalah 0,1 lot, artinya per 1 pips adalah $1, maka profit saya adalah 51,5 US dollar. Gitu, teman-teman. Sekali lagi, ini kita udah bahas di D2 ya. Lot dan pips udah ada di D2. Teman-teman bisa cek nanti. Di D2 kita udah bahas nih. Ini pips, tentang pips, dan kita juga udah bahas tentang namanya pip value. Ya, pip value kita juga udah bahas ya. Nah, kita udah bahas ya. Mini lot, rata-rata 1 US dollar. Oke. Kenapa harga jual versus harga beli di pojok atas itu beda, Mas? Ada selisih. Apakah itu yang dinamakan spread? Mana harga beli dan harga jual? Mana ya yang dimaksud di pojok? Teman-teman, chart yang kita lihat di sini ini semuanya harga bid ya. Angka-angka yang di chart ini harga bid ya. Jadi karena saya trading GBP USD, nah teman-teman di sini tadi spreadnya sangat mendekati 0 ya, 0,1 pips biasanya kalau di broker yang saya pakai. Jadi saya abaikan perhitungan spread di sini ya. Oke, mungkin di kiri atas Mas yang biasanya Mas hapus. Oke, nggak tahu saya masuk. Kiri atas. Mini lot maksudnya apa, Mas? Wah, itu bahas. Nonton D2 rekamannya ya. Di tombol atas kayak, oh, I see. Kayak grafik XAU. Oh, biasanya saya hilangkan yes. Oke. Yang ini ya. Let me see. Order panel. Ada nggak di sini ya? Oh, ini ada. Nah, tadi. Buy or sell button. Oh, ini ya. Ini? Yes, teman-teman. Ini spread ya. Kalau saya sell, berarti saya dapat harga yang ini. Benar-benar. Yang pojok ini. Saya akan screenshot buat teman-teman semua. Oke. Ini yang dimaksud ya. Oke, saya akan taruh di sini misalnya.
Oke, kalau yang dimaksud adalah ini benar, itu adalah spread ya. Di sini teman-teman bisa lihat harganya memang beda ya. Kalau saya sell di 1,18148, tapi kalau saya buy saya dapat harga lebih tinggi, 1,18157. Nah, 0,9 ini adalah spreadnya. Spreadnya adalah 0,9 pips. Jadi kalau yang Mas maksud yang ini benar ya, ini. Oke, aman ya. Jadi kalau saya langsung dapat harga ini 1,18148, which is ini adalah harga bid. Tapi kalau saya buy, saya bayar harga aksnya 1,18157. 0,9 ini adalah spreadnya. Betul sekali. Alright. Huruf P dan D itu apa? P itu proximal, D itu distal ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Supply zone, demand zone kita belum sampai ke sana pembahasannya. Kita cuma ngasih tahu buy dan sell. Nanti saya pakai munculin supaya nanti kita terbiasa waktu kita bahas di belakang. Oke. Sekarang kita bahas tentang transaksi sell atau short entry. Apa itu short entry? Short entry adalah tindakan trading ketika trader mencoba dapat profit dari pergerakan turun. Jadi kalau kita yakin harga akan turun, kita bisa making money dengan cara nge-short atau nge-sell. Nah, trader akan menekan tombol sell untuk memulai transaksi tersebut, dan profit sama kayak buy ya. Profit baru terrealisasi kalau transaksinya ditutup. Jadi kalau kita sell harga turun tapi kita belum tutup, itu belum profit. Bisa aja dia naik lagi atau bisa turun lebih jauh. Nah, profit baru terrealisasi kalau kita tutup ya dengan cara tekan tombol buy. Oke. Kita belum praktek, teman-teman, nanti kita akan praktek. Sama. Ada dua kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan pertama adalah profit kalau setelah kita sell harga turun. Kemungkinan kedua adalah loss atau rugi ketika setelah kita sell harga naik. Oke. Kenapa ada yang open posisi buy atau sell, Mas? Layering. Alasannya kenapa? Macam-macam alasannya ya. Beda-beda, beda orang beda-beda. Nah, kita belum sampai ke sana ya. Pengalaman saya kalau lagi volatile spread melebar. Yes, betul. Biasanya kalau ada news atau ada event-event tertentu biasanya spreadnya melebar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Peter. Untuk spread itu bisa berubah-ubah atau fix? Tergantung brokernya. Ya, secara umum spread biasanya floating. Floating artinya berubah. Jadi spread itu bergerak, bisa melebar, bisa menyempit. Ya, kalau marketnya lagi liquid, lagi ramai transaksinya, biasanya spreadnya menyempit. Kalau lagi jarang transaksi, spreadnya melebar. Atau tadi ketika ada news, spreadnya melebar. Tapi biasanya spread itu berubah-ubah. Cuman ada beberapa broker yang pakai fix spread ya. Kalau dia pakai fix spread, ya berarti spreadnya fix, tergantung brokernya. Tapi secara umum saya biasanya pakai broker yang spreadnya floating atau berubah-ubah. Oke. Sekarang mungkin ada ya teman-teman nanya, Mas, pertanyaannya gimana caranya saya sell barang yang saya nggak punya kan gitu ya. Gimana caranya saya sell barang yang saya nggak punya. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir gitu. Misalnya, kalau kita ngomongin saham dulu deh. Misalnya emas atau gold ya. Saya mau jual emas. Kan saya nggak punya emas, Mas. Gimana caranya saya sell sesuatu yang saya nggak punya kan gitu ya. Kalau buy gampang lah teman-teman. Saya punya deposit, saya punya saldo, saya mau beli emas. Saya buy, harga naik, saya profit. Nah, itu agak enak, dipikirkan enak ya. Oke, saya beli barang, saya beli emas, harganya naik, saya jual. Nah pertanyaannya, kalau harga mau turun, saya mau nge-sell. Gimana cara nge-sell? Wong saya nggak punya emasnya kan gitu. Nah maka teman-teman, jawabannya adalah kita pinjem. Ya, pinjemnya dari mana? Dari broker. Ya, jadi kalau misalnya kita mau jual saham Microsoft misalnya, kalau kita mau nge-sell dan kita nggak punya, ya kita pinjam dari brokernya. Oke, kita pinjam dulu, kita jual di harga yang lebih tinggi, begitu harga turun kita buyback di harga lebih murah dan kita balikin ke broker. Oke, saya kasih contoh di kehidupan nyata dulu. Misalnya gini, misalnya saya mau minjem uang ke ibu saya. Saya bilang, Bu, mau pinjam uang 50 juta misalnya. Terus ibu bilang, ibu nggak ada uang gitu ya, cash, tapi ada emas 20 gram. Ya, jadi kamu jual aja. Nanti kalau sudah ada rezeki, balikinnya emas aja 20 gram. Nah itu contoh short sell. Ya, jadi saya bilang ke ibu, Bu, saya mau pinjam uang 50 juta, nggak ada. Ibu punya emas 20 gram, kamu jual aja. Nah misalnya teman-teman, oke, saya bawa emas ibu saya, ya saya dapat emasnya, saya bawa emasnya ke toko emas.
Saya bawa emasnya ke toko emas dan saya jual. Harganya let's say 3 juta ya per gram. Sehingga saya dapat total saya terima 60 juta. Adalah 60 juta. Ini namanya sell. Jadi saya pinjam dari ibu saya jual ke toko emas. Nah, 1 bulan kemudian, teman-teman, saya sudah pakai uangnya, saya sudah berhasil melakukan apapun yang mau saya lakukan dengan 60 juta saya mau balikin emas ibu saya. Saya bawa 60 juta, saya datang ke toko emas. Saya bilang, mau beli emas 20 gram. Ternyata waktu saya beli, harga emas turun. Sekarang per gramnya, anggap aja 2,5 juta. Sehingga saya hanya perlu 50 juta untuk beli 20 gram emas. Oke. Sehingga, saya beli 20 gram emas. Emasnya saya balikin ke ibu saya. Saya bilang, Bu, ini emasnya yang kemarin saya pinjam bulan lalu 20 gram, ini saya balikin 20 gram. Cuman, ingat, waktu saya jual ke toko emas, saya dapat 60 juta. Tapi waktu saya beli balik karena harga emasnya turun, saya belinya cuma 50 juta. Sehingga saya profit 10 juta. Itu namanya sell. Sell barang yang kita nggak punya, makanya kita pinjem. Oke, kalau minjem broker terus rugi gimana? Kan kita nanti punya namanya margin ya. Nanti ada margin, namanya margin requirement. Nanti kita bahas, waktu kita bahas margin, leverage, rollover, nanti kita akan bahas semuanya. Nah sekarang, gimana kalau misalnya sama, saya mau nge-sell XAUUSD atau saya mau nge-sell GBP USD. Kan saya nggak punya GBP, Mas. Gimana cara nge-sellnya? Simple. Saya pinjam ke broker. Kalau saya sell 1 lot GBP USD, atau Euro USD misalnya, kan deposit saya euro nih, teman-teman. Kalau saya sell 1 lot Euro USD, maka saya artinya sell berapa? 100.000 euro. Nah, 100.000 euro ini nggak punya, maka saya pinjam dari broker. Gitu. Nah, nanti kalau pinjam, biasanya kena bunga, kan gitu. Kalau di bank ya. Nah, nanti di situ ada biasanya euro, ada interest rate-nya. Kita bahas detail nanti ya. Terus saya buy USD. Saya simpan USD, maka saya dapat bunga. Nah, nanti USD ada interest rate-nya. Nanti ada selisih interest rate, itu bisa positif, bisa negatif ya, namanya swap. Nah, swap-nya nanti bisa positif, bisa negatif. Kita akan bahas swap lebih detail di belakang, tapi intinya gimana saya dapetin 100.000 euro ya? Saya pinjam dari broker. Saya pinjam, saya jual. Kalau turun, saya beli balik, saya balikin ke brokernya. Kalau saya sell, ternyata harga naik, gimana Mas? Ya kita rugi. Nah, kita rugi. Ruginya kan nanti kita ada margin ya. Ini kita ada margin requirement namanya. Berapa angka deposit yang dibutuhkan untuk minjem sekian, nanti ada aturannya. Beda broker, beda tergantung leverage-nya ya. Jadi gimana Mas kalau kita pinjam terus harga naik? Ya kita loss. Loss-nya kan kita udah punya deposit. Deposit kita kan sebagai jaminannya. Ada margin yang kita jaminkan. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail di margin, leverage, dan rollover dan swap ya. Tapi intinya teman-teman, kita bisa sell semudah kita buy. Karena apa? Karena ada broker yang akan minjemin aset yang kita mau jual. Jadi di awal teman-teman hanya perlu pahami bahwasanya sell atau short adalah kebalikan dari buy atau long. Gitu aja. Banyak broker Bang, tapi pilih broker yang jelas legalitasnya. Betul ya. 1 lot kan artinya 100 lembar. Nah, itu mungkin teman-teman mengacu pada saham. Kalau kita ngomongin forex, 1 standar lot artinya 100.000 unit. Yaitu materi D2 kemarin, yaitu materi hari kedua kemarin. 1 standar lot artinya 100.000 unit base currency. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau sell terus naik, kenapa jadi rugi Bang? Bukannya kalau naik kita untung. Kalau beli, kalau sell ya rugi. Kenapa rugi? Contoh yang sama. Saya tadi pinjam 20 gram emas. Saya jual, dapat 60 juta. Ternyata waktu saya mau balikin, harga emas naik. 20 gram emas waktu saya jual harganya 3 juta kan. Misalnya teman-teman, saya
pinjam emas ibu saya 20 gram di harga 3 juta. Artinya saya jual dapat 60 juta. 60 jutanya saya pakai buat kebutuhan. 2 bulan kemudian saya mau balikin emas ibu saya. Ibu kan minjemnya emas, dia maunya balik emas 20 gram. Nah pas saya beli ternyata harga naik. Per gramnya jadi 3,2 juta misalnya. Maka tadinya saya jualnya dapat 60 juta, tapi waktu saya beli balik, saya perlu keluarin berapa? 64 juta untuk dapat 20 gram emas. Sehingga rugi nggak saya? Rugi dong. Kalau saya sell terus harga naik, ya saya rugi. Karena saya harus balikin dan waktu saya buyback harganya lebih mahal. Maka saya rugi 4 juta. Gitu. Bisa dipahami Mas atau Mbak Natali? Ya. Oke. Aman ya. Kita lanjut dulu. Ini contoh transaksi sell teman-teman, GBP USD ya. Saya yakin harga akan turun dari 136032 ya, maka saya sell di sini teman-teman. Setelah saya sell, harga ternyata beneran turun dan saya buyback di sini. Ini contoh yang profit ya. Saya jual di harga yang lebih tinggi, harga turun saya beli balik. Oke. Saya sell di 136032, saya yakin harga akan turun. Begitu dia turun ke sini, ke hijau ini ke 1,35501, saya buyback. Kita belum bahas kenapa sell di situ dan buy di situ ya. Ini hanya contoh buy dan sell aja, teman-teman. Nah, thinkingnya, kenapa saya nge-sell? Karena saya yakin, saya expect harga akan turun dari 136032. Makanya saya sell di 136032. Dan ternyata harga turun, beneran turun. Saya buyback di 135501. Maka kita sell di 136032 dan kita buyback di 135501. Maka profit yang dihasilkan adalah selisih dari harga jual ke harga beli. Saya sell 136032, saya beli di 135501, maka selisihnya adalah 0,00531. Di mana kita udah tahu digit keempat adalah satuan, digit ketiga adalah puluhan, digit kelima adalah pecahan. Maka 0,00531 artinya 53,1 pips. Dengan asumsi kalau saya entry-nya 0,1 lot atau artinya mini lot, maka profit saya adalah $1 per 1 pips. Ingat kalau mini lot 1 pipsnya $1 dikali 53,1 pips, maka profitnya adalah 53,1 US dollar. Oke. Spread tadi maksudnya apa, Mas? Spread adalah selisih antara harga bid dan harga aks. Mas, apakah TP dan SL kemarin sudah dibahas? Belum. Kita belum bahas ya. Kita belum bahas. Oke. SL-nya di mana? Belum. Kita belum bahas SL ya. Kita belum bahas cara meletakkan SL ya. Kita baru bahas apa itu entry, apa itu exit, apa itu stop loss, take profit, nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, sekarang teman-teman, tadi kita udah bahas entry, ada long, ada short. Nah, sekarang kita akan bahas exit. Nah, exit itu apa? Jadi kalau kita bilang exit itu apa? Exit adalah tindakan menutup posisi. Nah, exit itu bisa dua, teman-teman. Bisa menutup posisi sepenuhnya, bisa ditutup semua, atau ditutup sebagian. Kalau kita tutup sebagian namanya scale out, ya. Namanya scale out, ya. Nanti kita bahas lebih detail tentang scale out. Tapi intinya, exit adalah menutup posisi terbuka. Oke. Bisa ditutup semua, bisa ditutup sebagian. Dan ada dua jenis exit, teman-teman. Yang pertama adalah exit dengan kondisi rugi atau exit at loss, ya. Exit dalam kondisi rugi. Yang kedua adalah exit dalam kondisi profit atau exit for profit. Nah, dalam semua kasus, teman-teman mau exit dalam kondisi rugi maupun profit, kita lakukan dengan menekan tombol kebalikannya. Artinya kalau kita long, kita tutup dengan sell. Kalau kita short, kita tutup dengan buy. Oke, itu adalah exit. Nah, contoh exit yang rugi. Exit yang rugi itu gimana, Mas? Nah, ini sama ya. Exit rugi atau losing exit adalah tindakan trading ketika trader menutup posisi yang sedang rugi karena market tidak bergerak sesuai yang diharapkan. Oke, kalau kita buy atau long, kita berharap harga naik. Ternyata harga turun. Nah, kalau harga turun kita rugi. Nah, kita bisa tutup posisinya supaya ruginya nggak banyak ya. Kita exit dalam kondisi loss. Oke. Jadi namanya exit loss. Nah, ada dua cara untuk melakukan exit dalam kondisi loss. Cara pertama adalah kita pakai namanya stop loss. Jadi kita akan pakai stop loss. Jadi kita pasang stop loss. Kita pasang stop loss order sebelum masuk ke market. Dan ini sangat disarankan. Kenapa? Karena stop loss akan mengotomatisasi tindakan ini, tindakan exitnya. Dan membantu kita menghindari penundaan keputusan akibat emosi manusia. Contoh,
Misalnya harga buy kita turun. Kadang-kadang ketika floating minus atau rugi kita ragu, ditutup nggak ya, ditutup nggak ya, ditutup nggak ya gitu ya. Nah makanya itulah gunanya stop loss. Dengan stop loss, begitu harganya tuh harga stop loss kita otomatis langsung ditutup dalam kondisi rugi ya. Nah cara kedua exit adalah kita exit manual. Ya, kita exit manual, kita cut loss manual istilahnya. Atau sering dikenal sebutannya sebagai mental stop loss. Jadi mental stop loss juga bisa digunakan, tapi ada tapinya, bisa membuat trader lebih rentan terhadap resiko pengambilan keputusan yang dipengaruhi emosi. Kadang kita ragu, kita nggak tega untuk cut loss. Ya, jadi itu kelemahannya. Tapi baik pakai stop loss otomatis ataupun cut loss dua-duanya oke. Ini namanya losing exit. Oke. Apa bedanya stop loss dan stop limit? Nanti kita bahas. Tenang aja. Oke. Kalau cancel apakah sama dengan losing exit? Enggak. Kalau cancel artinya transaksinya belum terpanggil ya, belum ke-fill. Oke. Nah, ini contoh exit buy. Ya, ini contoh losing exit yang buy. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri saya punya GBP USD, saya akan zoom ya, saya punya GBP USD gitu ya. Harga bergerak turun, rencananya saya beli di 13399 ya. Saya yakin kalau harga akan naik dari 13399. Tapi teman-teman saya berjaga-jaga gitu ya. Kalau ternyata harga turun terus, saya pasang stop loss atau sell stop di 133897. Ya, saya buy di garis atasnya, saya stop loss di garis bawahnya. Sekali lagi kita belum bahas buffer dan lain-lain, teman-teman. Ini hanya untuk ilustrasi contoh transaksi loss. Oke. Thinking. Kita expect harga akan naik dari 13399 dan kita pasang stop loss untuk melindungi transaksi kita jika ternyata market bergerak tidak sesuai rencana. Jadi kita pasang sell stop di harga 133897. Ini adalah stop loss kita. Dan teman-teman lihat ternyata benar harga turun tuh, tembus area kita ya. Maka ini hasilnya. Ya, hasilnya kita beli di 13399 di sini, kita buy di sini dan kita jual di 13897. Maka lossnya adalah harga beli dikurangin harga jual 13399 dikurang 133.897. Maka lossnya adalah 0,00093 atau 9,3 pips. Ya, saya loss 9,3 pips. Dengan asumsi yang sama, kalau saya entry-nya 0,1 lot, maka saya loss 9,3 US dollar. Gitu. Cara nentuin SLTP Mas? Belum. Ya, saya baru ngenalin ini SL dan ini TP. Kita belum bahas cara menentukan SL dan TP. Ya. Oke. Sekarang, contoh losing exit. Contoh keluar dalam kondisi loss juga kalau sell. Sama. Ya. Di sini teman-teman, saya mau sell di sini. Ya, saya trading plan saya mengatakan harga akan turun dari 134158 ya. Di sini saya punya UFO sell, kita belum bahas ya. 134158 di sini harganya. Jadi kita expect harga akan turun dari 134158, jadi kita sell. Nah, tapi kita pasang stop loss untuk melindungi transaksi kita. Jika ternyata harga nggak turun, ternyata harga naik, maka saya pasang stop loss ya. Saya pasang buy stop di 134279. Saya pasang stop loss di sini 134279 di atasnya. Oke, dan kita lihat teman-teman ternyata yes ditembus ya. Kita sell di sini dan harga naik, kita buy back di atas. Kita rugi, kita jual, harga naik, kita buy back di atas. Oke. Jadi kita sell di harga 134158 dan kita buy back di 134279. Artinya lossnya adalah 0,00121 ya. Harga buyback dikurangin harga entry. Atau 12,1 pips. Sekali lagi, dengan asumsi yang sama, kalau saya entry 0,1 lot, maka saya rugi $1 per pipsnya dikali 12,1 pips, maka saya rugi $12,1. Gitu ya. Ini contoh transaksi exit yang loss. Oke. XL tetap terbaik daripada cut loss karena tidak bisa sering-sering pantau. Bisa diterima, bisa diterima. Berapa yang kita pasang stop loss supaya tidak rugi? Kita belum sampai sana pembahasannya, teman-teman. Oke, kok nulisnya profit? Oh ya, betul. Harusnya loss ya. Terima kasih, Mas. Minus. Yang ini juga harusnya loss tadi. Wah, terima kasih teliti nih. Siapa tadi yang ngechat nih? Luar biasa. Mbak Tera ya, thank you ya. Oke, loss. Oke. Nah sekarang teman-teman, selain exit dalam kondisi loss, kita juga bisa exit dalam kondisi profit ya. Jadi loss itu, exit itu bisa loss, bisa dalam kondisi profit. Nah idealnya teman-teman,
exit dalam kondisi loss maupun dalam kondisi profit itu direncanakan dari awal. Ya. Oke. Apa bedanya pips sama tick? Wah, ini nanti ya. Kita jarang pakai tick, teman-teman, dan sesuai kesepakatan kita ya, teman-teman, saya biasanya nggak bahas yang nggak dipakai. Ya, jadi saya mostly akan bahas yang dipakai, pakai aja. Kayak future, karena kita nggak bahas future, kita nggak akan pakai ya. Jadi kita mostly akan pakai pips saja. Oke. Nah, sekarang kita bahas profitable exit dulu. Oke. Exit atau profit atau profitable exit adalah tindakan trading ketika trader menutup posisi yang sedang profit berdasarkan aturan trading yang kita udah sepakati. Kita belum bahas aturan trading, tapi kalau nanti aturan tradingnya sudah terpenuhi, kita akan keluar dalam kondisi profit. Yang bisa berarti mengurangi posisi bertahap, namanya scaling out, ya, atau menutup posisi sepenuhnya karena target akhir tercapai. Jadi ada dua, nanti ada namanya ditutup sebagian atau dijual semua. Contoh misalnya, saya beli Bitcoin di harga 1 miliar misalnya. Saya beli 1 Bitcoin di harga 1 miliar. Nah, ketika harga Bitcoin mencapai 1,5 miliar atau mencapai 2 miliar misalnya, saya jual setengah Bitcoin saya. Nah, berarti saya jual setengah, itu namanya scale out. Setengahnya saya jual, setengahnya saya tahan sampai akhir. Atau bisa juga saya jual semuanya karena menurut saya 1,5 miliar udah kemahalan. Jadi kita bisa exit sebagian, bisa exit sepenuhnya. Oke. Nah, scaling out atau exit posisi secara bertahap dilakukan untuk tujuan manajemen risiko. Ada namanya safety target, teman-teman. Nanti di trading plan kita akan bahas tentang apa itu safety target. Nah, safety target itu adalah cara cepat untuk menghilangkan risiko pada sebuah transaksi. Contoh tadi, kita jual setengah tadi. Itu namanya safety target. Oke, kita jual setengah. Nah, safety target ini gunanya adalah menghilangkan risiko pada sebuah transaksi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa transaksi secara paralel tanpa meningkatkan risiko portofolio. Jadi, misalnya gini, kita ambil chart, misalnya saya mau buy di sini. Ini kita berasumsi aja saya buy di sini, misalnya, teman-teman. Saya mau buy di sini. Misalnya saya mau buy di sini, ini adalah entry saya. Ini adalah stop loss saya, misalnya entry saya warna hitam. Stop loss saya warna merah. Nah, misalnya saya punya target, saya akan tutup di sini. Ya. Saya akan tutup di posisi ini, di warna biru ini. Jadi saya beli di hijau, stop loss di merah, saya mau tutup di biru. Nah, ketika ternyata harga masuk, teman-teman, dan harga sudah naik setengah, kayak gini, sudah jalan setengah, saya bisa tutup setengah posisi di sini. Saya bisa, ini namanya scale out ya. Caranya kita akan praktekkan nanti. Saya bisa tutup sebagian. Saya bisa jual atau tutup setengah posisi saya. Oke, saya udah profit setengah di sini. Gunanya apa? Gunanya kalau harga balik lagi dan loss saya impas gitu. Saya jual sebagian, nah sebagian lagi saya tahan sampai dengan final target saya tercapai di sini. Itu juga bisa, namanya exit. Kita bisa saya jual sebagian atau saya tutup semuanya. Oke, namanya profitable exit. Nah, scaling out atau ditutup sebagian bisa menjadi teknik yang valid ketika mencoba menangkap pergerakan market yang lebih besar. Contoh tadi misalnya, saya beli saham ABC di harga 10.000. Harga naik dari 10.000 ke 15.000. Saya bisa jual sebagian saham saya, sebagian lagi saya mau jual nanti jangka panjang. Saya mau jual 5 tahun lagi. Atau saya pengen di harga 20.000 baru saya jual. Itu juga bisa. Itu namanya scaling out ya. Mending scaling out atau pasang SL Plus. Saya personally lebih suka scaling out ya. Saya jarang menggunakan SL Plus. Tapi nanti kita bahas ketika kita masuk ke metodenya aja. Oke? Nah, sekarang ini contoh profitable exit. Ya, ini transaksi yang sama tadi, teman-teman. Buy GBP USD yang kita bahas di awal tadi. Bedanya, sekarang saya pasang stop loss dan profit. Oke. Contohnya di sini, teman-teman. Thinking, kita expect harga akan naik dari 132897. Jadi saya buy di sini 132897. Tapi, just in case, seandainya harga bergerak turun dan saya loss, saya mau batasi kerugiannya, maka saya pasang sell stop di 132739. Jadi saya pasang stop loss di 132739 dan saya siap-siap kalau harga naik sampai ke sini, sampai ke kotak merah ini, saya akan taking profit, saya akan jual di 133412. Nah, jadi saya udah siapin nih. Saya entry di 132897, saya pasang stop loss di 32739 dan exit di 133412. Dan ini hasilnya, teman-teman. Saya buy di sini dan harga naik dan saya jual di sini. Ya, hasilnya kita beli di
32897, kita jual di 33412, maka kita profit 51,5 pips. Jadi profitnya 51,5 pips sama kayak tadi. Dengan asumsi lotnya 0,1, maka saya profit 51,5 dolar. Nah, bedanya karena saya pasang stop loss. Jika seandainya tadi saya buy terus harga turun, maka begitu kena di 132739, dia akan nutup otomatis. Saya akan mengalami kerugian 15,8 pips. Sehingga potensi kerugian saya adalah 15,8 pips dikali 1 dolar, 15,8 USD, profitnya 51,5 US dollar. Ini contoh profitable exit ketika buy. Oke. Sekarang contoh lain, profitable exit ketika sell. Ini contoh yang sama yang tadi kita bahas di depan ya. Kita expect harga akan turun dari 136032 ya. Kita berharap harga turun dari 136032, maka kita sell di sini. Tapi untuk melindungi transaksi ini, kalau ternyata nggak sesuai rencana, kalau harga naik, saya udah siapin buy stop 136147 ya, di atas garis merahnya ini. Saya punya kotak merah ini, supply zone. Saya beli di bawahnya, saya siap-siap jual di atasnya. Dan saya juga siap take profit di bawah. Saya punya demand zone di sini, ya. Saya belum bahas demand zone ya. Saya akan take profit di 135501 ya. Jadi saya sell di sini, stop loss di sini, take profit di sini. Ya, saya siap jual di sini, saya siap buyback dalam kondisi loss di sini, dan saya siap buyback dalam kondisi profit di bawah sini. Dan hasilnya teman-teman, setelah sell harga turun ke bawah dan saya buyback di sini ya. Kita jual di 36032, kita buyback di 35501. Profitnya adalah 53,1 pips, maka kita profit 53,1 dolar karena lotnya adalah 0,1. Dan seandainya harga ini naik, maka saya akan loss. Lossnya akan otomatis nutup karena saya pasang stop loss. Stop loss saya di sini, 136147. Sehingga kalau seandainya kena stop loss, saya akan rugi 11,5 pips. Jadi dengan lot yang sama, kalau loss saya bisa loss 11,5 dolar dan profitnya 53,1 dolar. Gitu. Buyback artinya apa? Buyback artinya kita beli balik. Kan kita jual, baru kita buyback. Buyback kita beli balik. Tadi kita udah jelasin di depan teman-teman. Ketika kita sell, kan harga turun tuh. Untuk kita bisa profit, kita buyback. Ingat cerita tadi, saya minjem emas ibu saya. Saya minjem emas ibu saya 20 gram. Saya jual ke toko emas. Harga 3 juta. Sebulan kemudian, harga emas turun, saya beli balik emas tadi dengan harga yang lebih murah. Baru saya balikin ke ibu saya. Itu namanya buyback. Jadi buyback itu ditutup. Kalau saya sell, saya buy gitu ya. Buyback itu closing, yes. Buyback itu menutup transaksi sell yang terbuka. Yes, buyback adalah menutup transaksi sell yang terbuka. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Saya akan share di sini. Kalau kita pasang buy atau sell, kenapa harus di stop loss, Mas? Kalau dibiarkan nggak apa-apa juga kan ya? Minggu depan bisa sampai di posisi yang kita pasang. Bisa aja, bisa aja. Tapi floating minus berkepanjangan. Tapi dalam jangka panjang ini bukan strategi yang baik ya. Kalau tanya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Tapi ini bukan strategi yang baik. Karena duit Anda jadi nganggur. Bisa aja nih misalnya saya beli, contoh, Bitcoin ya. Kita beda ya, kita ngomongin trading dan investing itu beda. Kalau misalnya kita buka Bitcoin ya, harga Bitcoin. Oke, harga Bitcoin. Nih, kalau teman-teman beli Bitcoin di sini, teman-teman beli Bitcoin di atas ini nih. Teman-teman beli Bitcoin di harga 120.000 dolar. Buy Bitcoin di 120.000 USD. Kalau Anda konteksnya, sekali lagi kita ngomongin konteksnya adalah trading ya teman-teman. Konteksnya adalah trading. Kalau konteksnya trading, seringkali kita pakai leverage. Nggak selalu, tapi kadang pakai leverage ya. Kalau konteksnya trading, sehingga kalau saya beli di 120.000 tanpa plan, kalau konteksnya trading dan sekarang harga turun sampai ke sini, sekarang harga turun nih sampai ke sini. Sekarang turun di 65.000 harga sekarang. Turun ke 65.000. Maka teman-teman untuk balikin modal kita, harga perlu naik ke 120.000 untuk balik modal. Untuk balik modal, saya beli di 120.000, harga sekarang turun ke 65, untuk balik modal harga perlu balik ke 120.000.
Kalau konteksnya adalah investing, nggak apa-apa. Sekali lagi, kalau konteksnya investing, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas konteks investing ya. Kalau investing boleh tanpa stop loss, tapi tanpa leverage. Nah, ini beda cerita ya. Kalau Anda beli emas batangan, ya boleh disimpan, nanti juga naik lagi. Tapi kalau kita konteksnya trading, ini nggak bijak ya. Kalau konteksnya trading nggak bijak. Kalau saya personally lebih suka, saya beli di 120.000, misalnya turun ke 100.000, atau turun ke 110.000, saya jual rugi ya. Sehingga nanti saya bisa beli balik di bawah sini, sehingga naik dikit saya udah bisa profit. Kalau saya beli balik di bawah, naik 10.000 saya udah bisa BEP. Dibanding kalau saya nggak jual, harga perlu naik lagi ke 120.000, bedanya itu. Tapi kita sekali lagi konteks kita adalah trading. Kalau trading, Anda perlu punya plan di mana exit baik dalam kondisi loss maupun profit. Beda kalau konsepnya investing. Misalnya, saya beli saham Coca-Cola dan saya mengharapkan dividen. Nah, saya bisa beli dan ditahan aja, nggak usah dijual gitu. Karena saya dapat dividen. Kalau teman-teman nggak dapat dividen, terus harga floating minus terus, ditahan terus, ya uangnya jadi tidak aktif, uangnya jadi nggak menghasilkan, jadi nggak bergerak, jadi sayang. Sekali lagi dalam konteks trading, kita perlu pakai stop loss atau take profit. Artinya, boleh pakai cut loss, boleh, take profit boleh. Artinya kita perlu rencana yang jelas waktu sebelum masuk, di mana mau keluar, baik dalam kondisi profit maupun dalam kondisi loss. Leverage itu apa, Mas? Itu nanti kita bahas ya. Leverage itu nanti kita bahas. Kita belum sampai sana.